Kami cari sinyal setengah mati, susah naik sana, naik pohon dan lain sebagainya. Di mana tempat yang tertinggi kami di sanalah untuk memungsikan yaitu HP yang sekarang. Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa yang memiliki garis bentang pantai kurang lebih dari 16 km, menjadikan desa ini menyimpan aneka potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Di bidang sumber daya alamnya, desa ini dianugerahi potensi hasil laut yang melimpah karena sebelah selatan dari desa ini adalah Laut Jawa yang masih terjaga kelestariannya. Selain hasil laut yang melimpah, desa ini juga sangat berpotensial untuk dijadikan lokasi budidaya udang faname. Letak desa ini yang bersebelahan langsung dengan Laut Jawa memiliki frekuensi pasang surut air laut yang stabil. Jenis tanah di desa yang lumpur berpasir, serta daerah yang masih lestari, yang terhindar dari berbagai pencemaran limbah beracun, menjadikan desa Sungai Damar surga bagi para penambak udang faname. Jarak tempuh menuju desa ini kurang lebih 42 km dari pusat kota Kabupaten Sukamara, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, menjadikan desa ini bagaikan mutiara yang tersembunyi. Ada beberapa potensi antara lain, yaitu yang pada tahun 2022 itu kami berupaya yaitu mencoba membuka usaha desa tambak udang. Tambak udang penaping, ternyata alhamdulillah berhasil. Penghasilan 1 kali panen itu bersih. Sisa operasional dan sebagainya kurang lebih 305 juta lebih. Kemudian banyak hal yang lain, yaitu tentang nelayan. Tangkap desa Sungai Damar itu kemajuannya cukup lumayan, karena posisinya di pinggiran pantai. Jadi para nelayan di desa ini kurang lebih 50% dari jumlah penduduk. Kemudian kalau kita lihat perkembangan sekarang, kita sudah juga desa ini sudah dimasuki investor untuk yaitu usaha pertambangan pasir kuarsa. Hal ini sudah ada, bisa kita lihat di sana sudah mereka punya izin, punya IUP, dan mempunyai fasilitas yang memungkinkan karena ada pelabuhan dan sebagainya. Mereka sudah mulai bekerja. Insya Allah mungkin di Januari Februari tahun 2024 nanti itu akan pengangkutan atau pengapalan itu akan diekspor. Kawasan desa wisata ini, desa ini kepanjangannya kurang lebih 16 km. Ya, kayaknya kekurangannya, ya pertama masalah internetnya, untuk informasi itu ya jauh tertinggal itulah dari desa yang lain. Jadi kami di sini terisolasi, artinya perhubungan tidak ada lewat HP dan sebagainya, sangat sulit. Kami cari sinyal setengah mati, susah naik sana, naik pohon dan lain sebagainya. Di mana tempat yang tertinggi kami di sanalah untuk memungsikan yaitu HP yang sekarang.
Ogok memiliki arti terpencil dan terisolir. Begitu masyarakat desa sekitar Sungai Damar menjuluki desa ini. Bang, gimana bang jaringannya bang? Termotivasi dari julukan itu, Muhammad Hasan Basri dan Armono, dua pemuda kelahiran desa Sungai Damar, berjuang dan berusaha menjawab dan menghilangkan secara perlahan julukan Ogok dari desa Sungai Damar. Mereka menyadari harus bergerak dan bergerak, walau dengan tertitih dengan usaha sendiri, untuk menjawab keterisolasian desa mereka dengan memperkenalkan potensi desa kelahiran mereka melalui media internet. Meskipun ketersediaan jaringan internet di desa Sungai Damar sangat susah, andaikan pun ada, sangat sulit dimaksimalkan koneksinya. Mereka mengajak dan menghimpun teman-teman di lingkungan sekitarnya dalam sebuah komunitas, yaitu Komunitas Informasi Masyarakat Sungai Damar Jaya. Desa Sungai Damar itu kita didirikan pada tahun 2018. Kim ini kita kasih nama Damar Digital Jaya. Kenapa kita kasih Damar Digital Jaya? Biar desa Sungai Damar ini jaya dan jaya selalu, untuk selamanya. 2018 kita belum ada jaringan internet, belum ada juga, dan penerangan lampu PLN pun belum masuk. Pada waktu pemilihan Pilkades kita mencoba bikin sebuah aplikasi kerjasama bersama Kominfo, itu aplikasi hitung cepat. Dan kita coba juga waktu itu kita mengadakan live streaming saat pemilihan Pilkades itu. Alhamdulillah, walaupun dengan terbatasnya jaringan, kita bisa melakukan itu sesuai yang kita inginkan. Dan Kim juga pada tahun 2021 kemarin kita membuat website Desa Sungai Damar ID kerjasama dengan Kominfo. Bersama teman-teman kita di dalam website tersebut itu ada berita-berita tentang desa, kita input di situ. Data-data penduduk yang ada di desa Sungai Damar semua kita input. Jadi kami di desa ini memiliki suatu komunitas informasi masyarakat, yaitu KIM, di mana mereka bekerja sukarela dan memberikan informasi-informasi tentang desa. Pertama tentang potensi desa, kegiatan masyarakat, pembangunan di pemerintah desa. Salah satunya adalah memberikan berita tentang UMKM yang ada di masyarakat agar masyarakat luas dapat mengakses itu, sehingga desa Sungai Damar bisa diketahui orang banyak. Walaupun dengan kita membentuk kelompok informasi masyarakat ini, atau kita singkat KIM, banyak penolakan dari pemerintah desa atau apa, dengan keterbatasan jaringan yang ada di desa Sungai Damar ini. Tapi kita selaku pengelola KIM punya keinginan supaya desa ini menjadi desa digital. Kita membuktikan kepada desa-desa lain. Tentang desa digital, dari kami sebetulnya menolak karena tidak adanya signal yang harus mengakses desa digital tersebut. Namun kelihatannya karena semangatnya para anggota KIM, sehingga kami dapat dibina pelan-pelan. Nah, di saat ini juga kami tetap aja untuk melakukan desa ini agar menjadi desa digital.
wilayah yang masih blank spot di Sukamara ada 5 desa, di antaranya Desa Petarikan, Desa Kenawan, Desa Kertamulia, Desa Sungai Damar, dan Desa Nibung Terjun. Ya, akibat dari blank spot itu sendiri ya, masyarakat susah untuk mendapatkan akses informasi. Yang kemudian upaya dilakukan menangani blank spot ya pada tahun 2022 ya, Kominfo Sandi mengusulkan ke Bakti untuk pendirian BTS. Muhammad Hasan Basri dan Armono terus bergerak agar julukan Ogok hilang dari desa Sungai Damar. Tetapi mereka juga menyadari keterbatasan kemampuan mereka dengan mencari solusi dan jalan keluarnya. Pak, selamat pagi. Ada tamu dari Desa Sungai Damar, Bapak Armono. Silakan dengan Bapak Hasan. Akan berkonsultasi masalah desa digital. Ya, silakan dulu. Panggilkan Kabid Aptika dan IKPS. Siap, Pak. Misi, Pak. Silakan, Pak Kabid, silakan. Pak Kabid, Bu Kabid. Ini ada tamu Kim Sungai Damar, silakan dibantu. Siapa? Kalau itu kami izin. Oke, silakan. Ini Pak, mari Pak. Di websitenya sudah ditambahkan ya Pak ya. Beritanya coba kita lihat Pak. Di bidang keterbatasan pengetahuan, Muhammad Hasan Basri dan Armono berupaya untuk menjalin komunikasi dan meminta bimbingan ke Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Sukamara. Mereka tidak hanya diajarkan tentang dunia digital, mereka juga diajarkan bagaimana mengelola dan membuat website desa yang dapat mereka gunakan untuk mengenalkan potensi desa mereka. Dimasukkan Tugas kalian, Kim. Profil ini kemarin sudah diisi ya Prof. Biar ngelolanya. Sekarang saya mengelola website desanya. Pak, untuk potensi KIM bisa ditambahkan apa aja? Karena dengan tidak ada sinyal, kalian bisa expose. Jadi kelihatan ada transaksi di sana. Kalau sudah seperti ini, ada lagi yang perlu di ini peraturan desa atau apa? Baik Bapak Ibu, kita akan menggunakan web desa. Kita bisa menggunakan laptop maupun smartphone. Saya akan mencek satu persatu. Gimana Ibu? Bisa dibuka smartphone-nya? Izin Pak, bukannya tidak bisa diimplementasikan Pak, karena jaringan kita tidak bisa. Kalau gitu kita berburu sinyal. Listrik PLN baru masuk desa Sungai Damar pada tahun 2020 dan aspal jalan poros baru masuk pada tahun 2015. Mayoritas anggota Komunitas Informasi Masyarakat Sungai Damar Jaya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas, tak membuat Muhammad Hasan Basri dan Armono putus asa. Mereka menggandeng Diskominfo Sandi Kabupaten Sukamara untuk melatih dan membimbing anggota komunitas mereka. Meskipun sudah mendatangkan tenaga ahli dari Diskominfo Sandi Kabupaten Sukamara, permasalahan dan tantangan mereka tak selesai di situ. Media yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan website desa justru tidak ada dan susah didapat, yakni sinyal internet.
di laptop saya nggak dapat sinyal internet ya. Bagaimana dengan smartphone kalian? Dengan adanya BCS ini, Pak, jaringan internet di sini jadi terganggu. Awalnya sebelum sendirinya BTS ini, di sini ada jaringan. Tapi setelah adanya BTS ini, jaringan yang ada itu hilang. Cuma yang ada jaringan telepon. Bersama tim ahli Muhammad Hasan Basri dan Armono dan komunitas informasi masyarakat Sungai Damar harus berjuang ke setiap sudut desa untuk mencari sinyal internet yang menjadi kebutuhan utama untuk menjalankan website desa. Gimana, kita coba kah? Siap. Kita cek. Oke, kita mendapatkan 20 Mbps, bisa kita pakai untuk mengakses website desa. Mas Hasan, ini internet kita sudah siap. Di mana ada sinyal, di situ Hasan Basri, Armono, dan komunitas informasi masyarakat Sungai Damar beraktivitas seperti pelatihan yang mereka ikuti bersama harus berlangsung di luar ruangan karena di situ ketersediaan sinyal internet yang memanfaatkan jaringan hotspot dari handphone Armono ditempatkan di atas pohon. Muhammad Hasan Basri dan Armono sadar bahwa untuk mendapatkan sinyal internet di desa, mereka perlu proses panjang, tetapi mereka berprinsip bahwa setidaknya dengan adanya pondasi dasar berupa website desa, setidaknya mereka harus bisa mengenalkan potensi desa mereka. Dan saat sinyal internet sudah menghampiri desa, mereka telah memiliki pondasi awal yang sudah siap digunakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat desa Sungai Damar. Masyarakat tidak perlu membawa KTP atau KK ke kantor desa, tetapi cukup melalui smartphone. Kenapa kami lakukan hal itu? Pertama, yaitu memberikan layanan secara instan. Kebanyakan warga kita itu kadang-kadang meminta bikinkan surat di kantor desa itu adalah jarang membawa KTP atau KK. Jadi kita harus minta dokumen syaratnya dulu, nah sehingga masyarakat ada yang lupa membawa dokumen itu sehingga dia jadinya bolak-balik. Nah, tapi dengan adanya web tadi, dengan adanya isi web tadi di dalamnya ada fasilitas pelayanan surat segala macamnya,
itu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan administrasi desa pun bisa tertata dan baik. Kenapa kami tetap bertahan dengan keterbatasan jaringan internet? Kalau bukan kami, siapa lagi yang memberikan informasi tentang perkembangan Desa Sungai Damar? Karena kalau desanya mau berkembang, maka kita setiap kegiatan yang ada dilakukan oleh masyarakat, kita expose ke internet sehingga masyarakat luar bisa mengenal, bisa mengetahui. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu, meskipun kegiatannya kecil, tapi dampaknya sangat luas. Nah, dari situ desa itu bisa dinilai desa ini adalah desa berkembang dan bahkan menjadi desa maju atau mandiri. Usaha keras Muhammad Hasan Basri dan Armono melalui komunitas informasi masyarakat Sungai Damar serta website desanya sejak tahun 2018 perlahan mulai membuahkan hasil dan apresiasi. Terbukti pada tahun 2022, Desa Sungai Damar mendapat penghargaan juara 1 desa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan juara 2 desa tingkat nasional. Dan julukan Ogok dari Desa Sungai Damar perlahan mulai hilang, terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan warga Sungai Damar sudah berbasis website. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, saya mau bikin surat domisili. Silakan duduk, Bu, nanti saya bikinkan. Boleh minta data dirinya, Bu? Oke, saya proses ya, Bu. Ibu, suratnya sudah saya proses. Untuk surat panggilan bisa diakses